Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu anak-anakku. Hari ini kita akan mempelajari materi arus bolak-balik, di mana arus bolak-balik merupakan kelanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu induksi elektromagnetik. Pada bagian akhir dari induksi elektromagnetik ada penerapan mengenai induksi elektromagnetik. Salah satunya adalah generator. Generator adalah alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, bicara soal listrik yang dihasilkan dari generator, maka arus listrik yang dihasilkan merupakan arus listrik bolak-balik. Untuk itu, kelengkapan dari materi ini bisa kalian simak dan pelajari melalui video pembelajaran Ibu berikutnya. Selamat belajar dan tetap semangat. Baik anak-anakku, untuk mengawali materi rangkaian arus bolak-balik ini, Ibu akan sampaikan bahwa arus bolak-balik itu dihasilkan dari tegangan dan arus yang memiliki nilai dan arah yang tergantung pada perubahan garis-garis medan magnet, seperti yang pernah kita pelajari pada induksi elektromagnetik. Nah, berikut akan Ibu sampaikan beberapa persamaan terkait dengan arus bolak-balik itu sendiri. Yang pertama adalah tegangan dan arus bolak-balik. Maksudnya adalah Ibu akan tuliskan persamaan-persamaannya. Tegangan dan arus bolak-balik itu berlaku persamaan V sama dengan V maksimum dikali sin omega T. Dan I sama dengan I maksimum dikali sin omega T. Nah, kalian perhatikan di sini ada omega. Omega itu sendiri adalah kecepatan sudut. Satuannya yang kita tahu adalah radian per second. Sementara persamaan omega itu sendiri adalah 2pi kali F, di mana F-nya adalah frekuensi. Satuannya adalah hertz. Nah, kemudian untuk nilai arusnya. Nah, sekarang di sini pada rangkaian arus bolak-balik kita akan kenal namanya nilai arus. Nilai arus itu ada dua bagian ya. Yang pertama adalah, nah ini Ibu berikan di sini ada dua ya. Yang pertama adalah nilai efektif. Apa itu nilai efektif? Nilai efektif adalah nilai yang didapat dari, nah ini dia, dari pembacaan pada voltmeter atau ampermeter. Nah, ini dia. Jadi, pada saat kalian mengukur pada rangkaian listrik menggunakan alat listrik baik ampermeter maupun voltmeter, maka ada angka yang tertera ditunjukkan pada jarum voltmeter atau ampermeter tersebut. Nah, itu adalah nilai efektif. Kita sebut dengan nilai efektif yang besarnya untuk arus berarti I efektif sama dengan I maksimal dibagi akar 2. Sementara untuk V efektif sama dengan V maksimal dibagi akar 2. Nah, I maksimal maupun V maksimal itu ada pada bahasan kita di sebelah sini. Ini ada V maksimal, ada I maksimal. Itu adalah nilai efektif. Nah, sekarang nilai yang kedua apa? Nilai yang kedua adalah nilai yang didapat. Nah, didapat dari pembacaan melalui alat listrik ya, melalui alat listrik yang disebut dengan osiloskop. Nah, osiloskop. Apa itu osiloskop? Osiloskop itu adalah alat yang menunjukkan grafik arus bolak-balik. Jadi di layar itu muncul grafiknya. Nah, nilai yang dihasilkan disebut dengan nilai maksimum. Ya, ini disebut dengan nilai maksimum. Kalau tadi
Nilai efektif didapat dari pembacaan voltmeter dan ampermeter, sementara nilai maksimum didapat dari pembacaan melalui osiloskop. Yang besarnya adalah I maksimal sama dengan V maksimal dibagi Z. Nah, apa itu Z? Z adalah impedansi. Ya, impedansi merupakan perhitungan total dari rangkaian. Jadi ada rangkaian hambatan, rangkaian induktor, ada rangkaian kapasitor. Itu disebut dengan impedansi yang akan Ibu terangkan berikutnya. Anak-anakku, mengawali materi kita arus bolak-balik, pada saat ini ada 3 rangkaian utama yang kita pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah rangkaian resistif, di mana rangkaian listrik dihubungkan dengan hambatan. Kemudian yang kedua adalah rangkaian induktif, di mana rangkaian listrik dihubungkan dengan induktor. Dan yang terakhir adalah rangkaian kapasitif, di mana rangkaian listrik dihubungkan dengan kapasitor. Masing-masing komponen listrik ini memiliki satuan, misalnya R memiliki satuan ohm, kemudian induktor atau L variabelnya satuannya Henry, dan yang terakhir kapasitor memiliki satuan farad. Pada saat perhitungan, satuan-satuan tersebut harus dirubah. Farad harus dirubah ke dalam ohm, kemudian Henry pun harus diubah ke dalam ohm. Cara mengubahnya yaitu induktif sama dengan omega kali L. Jadi seperti ini. Maka XL ini sudah berubah satuannya menjadi ohm. Kemudian untuk rangkaian kapasitif, ini juga kita ubah menjadi XC sama dengan 1 per omega kali C. Maka otomatis XC ini satuannya berubah menjadi ohm. Seperti itu. Nah, omega didapat dari mana? Omega biasanya diketahui pada soal. Ya, misalnya sin omega T, maka omega di sini nilainya bisa kalian masukkan dalam mencari induktif dan kapasitif. Nah, untuk itu kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah rangkaian resistif. Di sini rangkaian listrik dihubungkan dengan hambatan dengan satuan ohm, maka akan mengalir arus sebesar I. Pada rangkaian ini akan mendapatkan persamaan, kita kenal V sama dengan I kali R. Kita belajar hukum ohm ya, waktu itu V sama dengan I kali R. Sementara nilai maksimumnya V maksimum sama dengan, di sini ya, V maksimum sama dengan I maksimum dikali R. Nah, apa itu nilai maksimum V max dan I max? Didapat dari sini. Nah, ini dia. Ya, jadi kalau kita tuliskan persamaan V sama dengan I kali R, ternyata di dalam V ini ada nilai V max sin omega T. Begitu pula dengan I. Ternyata di dalam I, variabel I ini, ada nilai I max kali sin omega T. Dan ini berlaku untuk 3 rangkaian tersebut. Ya, jadi persamaan ini berlaku untuk 3 rangkaian, resistif, induktif, dan kapasitif. Berikutnya, pada rangkaian resistif, di sini muncul grafik. Grafik ini didapat dari osiloskop, pembacaan osiloskop tentunya. Grafik V atau I terhadap waktu. Pada rangkaian resistif akan didapat grafik seperti ini. Grafik yang berwarna merah menandakan sebagai potensial atau tegangan, grafik yang berwarna biru menandakan arus. Kalau kalian perhatikan, ternyata kedua variabel V dan I ini memiliki titik temu yang sama. Maka pada rangkaian resistif berlaku sefase atau grafik sefase. Bentuknya seperti ini, antara tegangan dan arus sama, gitu ya. Tetapi dia memiliki amplitudo yang berbeda atau tinggi puncak yang berbeda. Ya. Kemudian pada rangkaian induktif, bagaimana dengan rangkaian induktif? Tadi Ibu sudah jelaskan pada awalnya kalian harus mengubah satuan dulu ya. Kalau sudah, dia juga akan berlaku seperti ini.
V sama dengan I dikali XL. Ya, kalau tadi di sini I dikali R karena komponennya adalah R. Sekarang kalau induktif, komponennya adalah L. Maka V-nya sama dengan I kali XL. Seperti itu ya. Dan kalian perhatikan grafik yang dihasilkan. Ternyata grafik yang dihasilkan, yang warna merah ini menandakan tegangan ya atau potensial. Kalian lihat, ternyata tegangan ini nilainya di atas dari nilai arus yang biru ya. Jadi tegangan ini mendahului arus. Tegangan mendahului arus. Sehingga bisa kita tulis di sini tegangan mendahului arus ya. V mendahului arus. Ya, atau kita kenal sebagai ini istilahnya ya virus. Tegangan mendahului arus. Nah, sekarang pada rangkaian kapasitif. Persamaannya juga berlaku hal yang sama, di mana V sama dengan kalau tadi I kali XL, maka V di sini berlaku I kali XC. Ya, seperti itu. Kalian perhatikan grafiknya. Ternyata grafik yang berwarna biru sebagai variabel arus I, di sini nilainya lebih dulu. Ya, dia berada di sini. Berarti arus lebih dahulu daripada tegangan. Ya, di sini I lebih dulu dari V. Ya, atau kita sebut dengan ini namanya civil. Nah, I-nya arus dulu, baru tegangan. Jadi kamu lihatnya I sama V-nya. Arus dulu, baru tegangan. Untuk selanjutnya adalah 3 rangkaian dasar yang dipadukan. Maksudnya adalah rangkaian tadi sebelumnya kan ada 3 tuh. Itu saling dipadukan satu dengan yang lain. Yang pertama, kita bisa memadukan antara resistor dengan induktor atau disebut dengan RL, atau kita juga bisa menghubungkan antara resistor dengan kapasitor disebut RC, dan yang terakhir kita bisa menggabungkan antara induktor dengan kapasitor atau rangkaian LC. Nah, sekarang masing-masing dari 3 rangkaian tersebut kita coba cari persamaannya. Nah, ada persamaan yang sama antara rangkaian nomor 1 dengan rangkaian nomor 2, yaitu pada saat rangkaian ini dihubungkan dengan arus bolak-balik, tegangan bolak-balik maksudnya, maka akan timbul arus sebesar I. Di sini pada rangkaian sudah tertera titik A, B, dan C. Begitu juga dengan rangkaian yang kedua. Masing-masing titik bisa terukur tegangannya. Misalnya pada AB, ini disebut dengan VAB. Ini diukur ya, kita rangkai secara paralel. Jadi untuk mengukur tegangan dengan voltmeter dipasang paralel seperti ini. Kemudian pada rangkaian yang kedua, VAB juga kita bisa dapatkan di sini. VAB. Nah, kemudian kalau VBC kita dapatkan di sini. Ini VBC. Kemudian sama, ini juga VBC. Baik, kita akan cari sama-sama ya. Karena ini rangkaiannya seri, maka arus yang mengalir melalui resistor maupun melalui induktor besarnya akan sama. Begitupun di rangkaian 2, karena seri arusnya sama. Begitupun rangkaian yang ketiga, arusnya akan menghasilkan besaran yang sama. Maka VAB pada rangkaian nomor 1 maupun pada rangkaian nomor 2 bisa kita tulis persamaan VAB sama dengan I kali R. Karena yang kita ukur adalah tegangan yang melalui resistor. Maka persamaannya ini, sama ya. Nah, sementara kalau VBC, ya VBC pada rangkaian 1 bisa kita tulis sebagai VBC sama dengan I dikali dengan XL. Tadi sebelumnya sudah Ibu sebutkan, XL ini adalah pengubah satuan.
dari satuan Henry menjadi satuan ohm. Ya, kemudian pada rangkaian yang kedua, VBC akan didapatkan I dikali XC. Ini pun sama, pengubah satuan dari farad menjadi ohm. Nah, sementara besar I. Nah, ini dia. Kalau kita mau cari berapa sih besar I? Maksudnya adalah I total ya. I total yang masuk melalui rangkaian. Baik rangkaian 1, 2, maupun rangkaian 3. Jadi I sama dengan V. V itu dari mana? V itu dari sini. Nah, V dibagi dengan Z. Di sini juga ada V ya. Nah, di sini juga ada V. I sama dengan V dibagi Z. Apa itu Z? Tadi sudah disebutkan di awal. Z adalah impedansi. Yang besarnya, kalau pada rangkaian RL, besarnya adalah Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Sementara kalau pada rangkaian yang kedua, rangkaian RC, didapat Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dengan XC kuadrat. Terus, Bu, kalau yang rangkaian ketiga gimana Z-nya? Oke, untuk rangkaian yang ketiga, Ibu taruh di sini. Untuk cari Z sama dengan akar XL dikurang XC dalam kurung kuadrat. Ini adalah mencari impedansi. Selanjutnya, 3 rangkaian disatukan, disebut dengan rangkaian RLC, di mana 3 komponen ini masing-masing kalau kita pecah menjadi 4 titik utama. Yang pertama titik A, B, kemudian B, C, kemudian C, dan D. Nah, masing-masing titik ini apabila komponen-komponen tersebut dihubungkan dengan tegangan bolak-balik yang menghasilkan V sama dengan V max dikali sin omega T, maka akan timbul arus sebesar I. Di sini akan timbul arus sebesar I. I ini besarnya akan sama. Arus yang mengalir pada hambatan sama dengan pada induktor akan sama besarnya pada kapasitor. Sehingga kalau kita coba cari tegangan masing-masing komponen pada VAB, kita sebut dengan VAB yang dirangkai secara paralel. Tadi sebelumnya sudah Ibu sebutkan. Kemudian BC untuk mencari tegangannya seperti ini. Kemudian pada kapasitor berarti VCD. Seperti ini. Ini disebut dengan rangkaian paralel ya. Voltmeter dihubungkan dengan komponen listrik. Nah, kemudian kalau tadi kita sebut ada namanya impedansi ya. Kalau tadi kan berlaku pada 2 komponen yang digabungkan. Nah, sekarang kalau 3 gimana? RLC digabungkan. Maka persamaan untuk impedansi sama dengan Z akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Ini adalah besar impedansi pada rangkaian RLC. Di mana di sini Ibu kasih catatan ya, bahwa arus yang mengalir pada resistor akan sama dengan arus yang mengalir pada induktor sama dengan arus yang mengalir pada kapasitor sama dengan besarnya I karena dirangkai secara seri. Nah, pada rangkaian RLC dapat terjadi 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah jika XL ternyata lebih besar dari XC. Kemungkinan yang kedua, XC lebih besar dari XL. Dan yang terakhir, XC sama dengan XL atau XL sama dengan XC. Nah, kalau misalnya XL lebih besar dari XC, ini disebut dengan induktif. Sementara kalau XC lebih besar dari XL disebut dengan kapasitif. Dan yang terakhir kalau sama disebut dengan resonansi. Nah, grafiknya sama dengan yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Kalau resonansi, maka grafik tegangan dan arus yang dihasilkan
adalah sefase. Kalau pada kapasitif, maka grafik yang dihasilkan adalah civil, yang tadi Ibu sebut, civil, yaitu arus dulu baru tegangan. Nah, sementara kalau pada rangkaian induktif berlaku virus. Tegangan dulu baru arus. Itu grafik yang dihasilkan dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada rangkaian RLC.